Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan soal TWK di mana sudah part 11. Artinya, ini merupakan sambungan dari beberapa video sebelumnya dan bagi teman-teman yang baru menonton bisa melihat video-video sebelumnya untuk mempelajari tentang soal TWK. Sebelum kita membahas tentang soal, terlebih dahulu saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, seperti apa contoh soal TWK tersebut? Untuk yang pertama, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme yang benar yaitu Pancasila merupakan hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu serta masyarakat, sedangkan liberalisme adalah hukum untuk melindungi individu. B. Pancasila adalah kitab suci sebagai dasar hukum, sedangkan liberalisme adalah demokrasi untuk kolektivitas. C. Pancasila demi kolektif berarti demi negara, sedangkan peran negara dalam liberalisme untuk pemerataan. D. Pancasila menganggap masyarakat lebih penting daripada individu, sedangkan liberalisme sebaliknya. Dan E. Menurut Pancasila, individu akan memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat, sedangkan liberalisme menganggap individu tidak penting. Oke, di sini seperti biasa kita pahami dulu kata kunci dari soal nomor 1 ini, di mana perbandingan ya, di sini diminta perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Nah, di sini sebelum kita membahas soal ini, kita pahami dulu ya arti ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme. Oke, untuk ideologi Pancasila adalah pandangan hidup dan sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia ya. Jadi Pancasila merupakan ideologi negara resmi yang tercantum dalam pembukaan undang-undang sebagai pengarah motivasi bangsa sebagai dasar penyelenggara bagi seluruh warga negara. Oke, nah ini paham dari Pancasila. Sedangkan paham dari liberalisme yakni ideologi politik yang menekan pada kebebasan individu ya, persamaan hak, persetujuan dari yang diperintah. Jadi ciri-ciri dari ideologi liberalisme adalah salah satunya pemerintah harus mendapatkan persetujuan. Pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari yang diperintah, artinya baik itu individu ataupun kelompok. Pengakuan persamaan manusia, kesempatan yang sama, nilai agama harus dipisahkan. Nah, ini dia paham dari liberalisme. Oke, kita balik ke pertanyaan nomor 1 tadi ya. Nah, untuk yang A, Pancasila merupakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Nah, ini sama ya seperti pengertian tadi, keberadaan individu serta masyarakat. Sedangkan liberalisme adalah hukum untuk melindungi individu. Nah, ini jelas ya. Dari yang A ini sudah muncul ataupun sudah mendapatkan pengertian ataupun bagian dari paham ideologi Pancasila dan liberalisme. Namun kita cek juga B, C, D, dan E-nya. Untuk yang B, Pancasila adalah kitab suci. Ini kurang kemudian liberalisme adalah demokrasi. Jelas ini kebalikan, artinya ini bagian yang berbeda dengan paham ideologi Pancasila dan liberalisme. Kemudian yang C, Pancasila demi kolektif berarti demi negara. Sedangkan peran negara dalam liberalisme adalah pemerataan. Nah, ini masih kurang tepat. Selanjutnya yang D adalah Pancasila menganggap masyarakat lebih penting daripada individu. Masyarakat lebih penting. Ini oke ya. Sedangkan sebaliknya. Ini bagus ya. Kemudian yang E, menurut Pancasila individu akan memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat, sedangkan liberalisme menganggap individu tidak penting. Nah, ini jelas salah. Nah, di sini di antara D dan A mana yang lebih oke ya? Kita lihat jawabannya. Nah, di sini yang tepatnya adalah yang A ya, sesuai dengan pengertian yang kita jelaskan tadinya. Kita lanjut pertanyaan nomor 2.
Pancasila menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan luhur adalah fungsi Pancasila sebagai A. Ideologi negara, B. Pandangan hidup, sumber nilai, C. Falsafah hidup, dan E. Pedoman hidup. Nah, oke, di sini kata kuncinya adalah Pancasila. Ini masih bagian Pancasila, mana menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur ya. Jadi fungsi Pancasila yang demikian adalah untuk yang A adalah bagian ideologi negara. Ini oke. Sudah memang bagian merupakan ideologi negara. Yang B pandangan hidup, ini juga iya. Yang C sumber nilai. Nah, ini juga sama ya. Jadi jika kita lihat dari A sampai E semuanya memiliki kesamaan makna, artinya mendukung untuk jawaban nomor 2 ini ya. Di sini fungsi Pancasila. Jadi di sini di antara A, B, C, D, dan E yang paling tepatnya adalah yang C ya, sumber nilai. Artinya sumber nilai ini sudah jelas masuk bagian A dan B dan juga D dan E. Nah, artinya sudah menjawab keseluruhan dari nilai-nilai tadi. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 terdiri atas A. Pembukaan landasan teori dan kesimpulan, B. Pembukaan batang tubuh dan penjelasan, C. Landasan teori batang tubuh dan penjelasan, D. Landasan teori penjelasan dan kesimpulan. Terakhir yang E. Pembukaan batang tubuh dan penutup. Nah, di sini sebelum kita menjawab kita pahami dulu soal nomor 3 ini bahwa Undang-Undang 1945 yang mana disahkan oleh Panitia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana hal ini pengesahannya terdiri dari apakah A. Pembukaan landasan teori dan kesimpulan, B. Pembukaan batang tubuh dan penjelasan, C. Landasan teori batang tubuh dan penjelasan, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita jawab ya. Untuk jawabannya adalah yang B ya, yakni pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Oke, seperti biasa kita akhiri sampai 3 pertanyaan supaya lebih mudah untuk kita pahami ataupun untuk dipelajari ya. Seperti biasa sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan juga bagi teman-teman yang memiliki pendapat yang berbeda boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.